Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi dengan Wijaya Trading. Masih di analisa pagi hari ini, hari Jumat 21 Juni 2024. Seperti biasa kita akan memetakan untuk satu hari ke depan di beberapa pair utama. Sebelum masuk ke analisa, kita akan review dulu yang sudah kita analisa kemarin sesuai dengan kondisi yang awal pagi kita analisa. Kita mulai dari XAU dulu ya. Kita mulai dari XAU dulu. Perkiraan seperti ini ya. Kita perkirakan di awal itu akan bergerak ke bawah jika melewati area support di sana. Kemudian kita akan menguji di area retracement-nya di kisaran 2320 ya. Sementara untuk supportnya berada di kisaran 2325. Kita menempatkan posisi lebih di atas mengingat kondisi historinya kemarin tidak ada pergerakan yang signifikan, maka kita hanya menempatkan target yang tidak terlalu jauh dari area retracement-nya, sehingga kita menempatkan target di 2320 untuk sell-nya. Sementara jika tidak bisa menembus area support yang terdekatnya, maka kita perkirakan juga akan bergerak naik ya. Dengan simulasinya naik melebihi area resisten yang kita tandai ungu, kemudian akan sedikit terkoreksi dan kembali bergerak naik sampai di target yang kedua. Kita menguji di sana. Ketika tidak mampu menembus, tentu bisa berbalik ke bawah. Sementara jika masih berada di wilayah koreksi lagi, kita bisa mengukur kemungkinan untuk pergerakan seller masih berada di area retracement, sehingga tetap berpeluang akan kembali naik. Maka ini adalah bagian dari koreksi atau retest ya, berada di area yang kita tandai warna oranye, warna kuning ya. Di area ini tidak bisa break lebih jauh, maka bisa kembali naik, dan jika melebihi dari resisten yang terbaru maka akan kembali bergerak lebih jauh ke atas. Dan ini betul-betul terjadi sekitar jam 9 malam, sudah mulai break dari resisten yang ada di sana. Kalau kita mengamati dari pergerakan-pergerakan yang ada, tentu di awal masih cukup ragu untuk bergerak turun karena hanya terbentur berada di area supportnya. Nah, tentu sebagai bahan pertimbangan ya, selama tidak menembus area pentingnya, maka kita tidak menempatkan posisi ya. Jadi kita menunggu break atau bahkan mungkin nanti memantul sekalian, sehingga tetap kita perhatikan area penting seperti ini, untuk memastikan konfirmasi itu sudah terbentuk. Sehingga kalau kita simulasikan ini break, kemudian kita perkirakan ada koreksi, namun koreksinya kita hanya perkirakan pendek, ini sampai di area retest dan area retracement-nya, kemudian tidak bisa break, kembali hijau mendominasi, sudah lebih dari setengah, maka kembali bergerak naik. Dengan demikian, kalau kita menggunakan analisa ya sesuai dengan perkiraan awal, maka kita tetap dapat potensi ya, kita dapat potensi dari naiknya. Sementara untuk sell-nya masih terlalu jauh ya, masih terlalu jauh. Bagaimana dengan news ya? Kalau news tidak ada yang tersentuh sebenarnya, maka segera exit ya, segera exit. Tidak ada pergerakan signifikan yang tidak menyentuh, maka langkah yang kita lakukan adalah segera exit dan kita menunggu setelah candle baru itu terbentuk. Nanti dari sana kita akan bisa melihat kembali bagaimana candle itu akan mempengaruhi atau bisa berpengaruh signifikan terhadap candle-candle sebelumnya. Jika tidak ada petunjuk lebih, maka kembali kita menunggu lagi.
Kemudian kita coba untuk melihat dari euro, bagaimana euro. Euro kita perkirakan awal itu sebenarnya akan bergerak naik ya, kita perkirakan awal bergerak naik ya dari sisi kecenderungan. Kemudian di bawah kita tandai dengan area support ya, yang warna kuning adalah area support yang kita tandai untuk mengkonfirmasi ya, jika ini dilewati atau ditembus atau ditutup di bawahnya, maka kemungkinan besar masih akan bergerak turun. Dari catatan yang ada, posisi selnya tersentuh, posisi buy-nya masih jauh ya. Posisi sell tersentuh, langsung dia bergerak turun, nyaris tidak ada perlawanan, sehingga ketika kecenderungan sudah mulai bergerak turun, kita uji di area supportnya ya. Support dilewati, berpeluang lanjut lagi, dan bisa menjadi area uji lagi, menjadi area retestnya seperti ini. Di area retest tidak bisa ditembus, maka bisa kembali bergerak turun. Maka hari kemarin di euro bisa kita dapatkan maksimum ya. Satu lagi di pound sterling ya, di pound sterling kita perkirakan hanya satu arah ya. Pound sterling kita perkirakan hanya akan bergerak turun. Posisi buy masih jauh, posisi sell langsung tersentuh di 1.27079, hits dia langsung kembali bergerak turun, bahkan nyaris tidak ada perlawanan yang signifikan. Dia naik berada di area retestnya, berada di area koreksinya, dan kembali momentum bearish mendominasi sampai bahkan target kedua ditembus dengan baik. Maka kemarin pound sterling kita juga dapat maksimumnya ya. Kita kembali ke XAU dulu untuk kita petakan bagaimana satu hari ke depan ya. Hari ini Jumat. Kalau hari Jumat tentu kita harus banyak pertimbangkan ya, dari sisi mungkin dari kita lihat dari sisi akhir pekan, kemudian bisa juga kita lihat dari historinya nantinya ya. Kita akan coba lihat di kalender ekonominya apakah ada yang signifikan di sana. Hari ini di tanggal 21 ya, today ini ada news yang dampaknya sedang ya. Ada news yang dampaknya sedang 20-45 menit ya. Namun kita nanti akan tetap berhati-hati sekalipun berdampak medium, namun ketika sudah mulai ada tren, ketika mulai ada power yang terlihat dari awal, maka bisa jadi nanti menjadi lebih kuat nantinya ya. Kita kembali ke ya, tadi kita sempat lihat ya, mungkin teman-teman di sana bisa lihat juga ini untuk dampaknya ya. Di kalender ekonominya kita bisa lihat ini untuk nanti malam kira-kira begitu ya, kira-kira nanti ya, kira-kira ini 2 jam 20.45 ya, 20.45 menit. Ini ada news yang nanti berdampak sedang medium ya. Tetap kita nanti perhatikan di menit-menit jelang pergantian atau jelang-jelang news dirilis ini, apakah nanti ada tanda yang khusus yang mungkin bisa kita jadikan sebagai petunjuk untuk kita entry, atau justru kita akan menunggu sampai terbentuk candle yang baru. Kita nanti akan coba lihat bagaimana dinamikanya ya. Kembali kita ke chart ya. Kita akan melihat untuk hari ini, kita coba di time frame agak besar dulu ya. Di time frame H4 kita perhatikan ada rejeksi, ada loss momentum di sana. Hari ini, saat ini sudah ada rejeksi lagi, kemudian sudah mulai berwarna merah. Dari pergerakan yang ada ya, meskipun ini masih cukup berpeluang naik ya, ini cukup berdekatan juga dengan area resisten di sana, sehingga berpeluang memantul ya, apalagi tanda-tanda itu sudah muncul di time frame H4.
Kita kembali ke H1. Di H1 kita lihat di atas juga ada resisten di sana yang terdekat, sehingga kita nanti akan fokus dulu ke pergerakan turun ya. Kita uji dulu untuk area koreksinya. Kita tandai dulu biar nanti mempermudah kita untuk menentukan target dan kehati-hatiannya. Daily range kita perkirakan akan hampir sama dengan hari ini, bahkan bisa lebih nanti ya. Kita kurangi dulu karena dari histori yang ada ini cukup besar ya. Oke, kita buat seperti ini. Jadi kira-kira akan mendekati area support ya yang terdekat. Kita tandai di sini ada banyak penolakan, maka nanti bisa jadi ini adalah area jenuhnya ya. Sementara kita nanti akan coba lihat apakah nanti akan bergerak turun sampai di area retracement-nya atau justru hanya akan bergerak di atasnya kemudian memantul kembali dan bergerak seperti ini. Nah, ini kalau nanti dia break dan resisten kemudian memantul dari supportnya. Sebaliknya, jika nanti dia break dari area retracement-nya, maka akan bergerak turun dan retest dari area resisten, tidak bisa menembus, maka bisa kembali bergerak turun sampai maksimum di sini. Nah, kita tinggal menempatkan di mana kita entry-nya ya. Sebenarnya bebas entry dimanapun boleh, asalkan kita memang punya dasar, punya alasan. Yang kita nanti alasan itu harus sudah kita siapkan bagaimana recovery-nya ya. Kita menempatkan dulu di sell-nya karena arahnya lebih dominan ke bawah, dengan target nanti berada di ya di kisaran area di sini ya. Tidak usah jauh-jauh, ini sudah lebih dari cukup, targetnya sudah sekitar 6-7 poinan ya. Terlalu jauh, kita ambil agak dekat ya. Kemudian target yang kedua kita tempatkan di kisaran 2339 atau sekitar 7 poin lagi ya. Maksimum hari ini yang pertama kita akan mengujinya di 23 ya. Ini karena cukup banyak sentuhan, di bawahnya juga banyak sentuhan ya. Kita prioritaskan yang di sini dulu di 2331 ya, dan maksimal ya, maksimal nanti sampai di sini. Jika nanti terlalu kuat, karena bisa jadi hari Jumat dihabiskan semuanya, dikeluarkan semua kekuatannya, bahkan bisa menembus dari support-support yang kuat sekalipun. Kita awali dulu dari sell-nya ya, dari sell-nya kita mengawali dari sell di 2353.52, kemudian kita targetkan di 2346.71. Ini target yang terdekat, target pertama ya. Jika masih kuat ditembus, maka kita akan targetkan yang kedua di 2339. Kenapa kita tidak targetkan yang jauh ya di 2331 ya? Ini sudah cukup sebenarnya. Dua target ini satu hari sudah sangat-sangat maksimum ya, sangat baik sudah. Ini adalah area jenuh
di 2331 maksimal di 2307 maksimal ya. Jadi nanti lihat bagaimana candle terbentuk, apakah dia break apa enggak ya, nanti kita lihat. Sementara untuk posisi naiknya ya, sekali lagi nanti jika dia memantul di area retracement-nya, dia bisa kembali naik. Kita menempatkan posisi di 2367. ya, 2367.95 dengan target yang terdekat ya, target yang terdekat di puncak ini ya, terlalu jauh kita cukup dekatkan. Oke, jadi karena ini daily range kemarin agak panjang, maka kita juga mengikuti. Kemudian target yang selanjutnya ya, kita lihat dari sisi sebelah kiri ada level psikologis lagi di sana. Kita dekatkan, tidak usah terlalu jauh-jauh ya, nanti biar potensi itu lebih besar untuk kita dapatnya. Ini kita turunkan sedikit saja di buy-nya di sana, kemudian kita targetkan yang pertama di 2375 ya. Ini target yang terdekat 2375.40 ya. Kemudian kita akan berikutnya targetkan di 2383.57. Nah, sementara untuk jenuhnya, area jenuh belinya kita akan perkirakan di puncaknya. Jenuh beli kita perkirakan maksimum di 2394 ya, di 2394. Ini kita tandai dengan area jenuhnya, area jenuh beli 2394 ya, 2394. Oke, kita tandai dengan highlight juga, yang di bawah juga sudah ada ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa lebih jeli melihat kondisi dinamikanya, bisa manfaatkan peluang-peluang yang ada sekalipun kecil, asalkan masih memenuhi syarat aturan main kita, syarat target kita, maka kita bisa manfaatkan dengan baik. Tidak peduli mau bergerak kemana, karena kita hanya mengikuti arah anginnya, kita mengikuti kecenderungan yang lebih besar, dan itu sangat potensial. Baik, terima kasih, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk hari ini. Bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa subscribe, like, dan share videonya, biar banyak teman-teman yang lain bisa teredukasi, minimal bisa menjadi bahan perbandingan ya. Kembali ke masing-masing. Jadi kalau tidak cocok ya kembalikan pada masing-masing ya, individu masing-masing punya style, punya strategi ya, silakan dikembalikan di sana, jangan ikut-ikutan ya, karena itu akan sangat berpengaruh nanti terhadap perolehan kita. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam profit Dwara.